96 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Senang bisa kembali ketemu dengan Selasa pagi. Hari ini tanggal 3 ya. Tanggal 3, tanggal 10 kita masih siaran nggak, Van? Tuh? Oh iya. Nah, kamu pilih sendiri. Masa nggak bisa masukin ya? Iya. Tanggal 10 kita kayaknya udah nggak siaran ya. Nggak tahu, kita tanyakan. Kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang nanti ya. Rumput yang bergoyang. Ternyata rumputnya belum bergoyang, belum kena angin soalnya. Baiklah, kita hadapi saja hari ini. Hari ini kita mau ngobrol soal apa, Van? Ya, jadi hari ini temanya tentang HR as an advocate. Jadi advokat gitu ya? Iya. Jangan dong, lapar saya nanti. Advokat kocok ini enak. Jam 8 loh, masih jam 8. Jauh ya. Puasa masih lama lagi. Artinya apa namanya? HR itu jadi lebih banyak lagi ya. Iya. Harus menjalankan peran lebih banyak lagi. Betul. Begitu ya. Jadi kan kalau kita tahu sebenarnya advokat itu kan sebenarnya identik dengan istilah di dunia hukum ya. Yang orang tahu ya, orang pengacara hukum gitu ya. ya. Kayak semacam pengacara, tapi ternyata buat penasihat hukum lah ya. Iya, betul. Nah, ternyata sebenarnya di dunia HR sendiri, HR ini juga berperan sebagai advokat. Nah, advokat di sini fungsinya luas banget sih ya, Pak Aldi. Jadi sebenarnya gambarannya gini, kalau dulu orang itu taunya HR itu orang-orang yang ngurusin administratif, izinnya karyawan, gajinya karyawan, terus kayak klaim-klaiman lah ya, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal administratif kayak begitu gitu. Dulu mindsetnya HR itu adalah ya sebatas itu gitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu ternyata sekarang kita mulai melihat bahwa wah, HR nih nggak bisa nih kalau cuma kayak begitu. Ini nggak sesuai nih sama tuntutan bisnis gitu ya, tuntutan perkembangan zaman gitu ya. Yang ada kalau dia tetap ngurus hanya administratif ya, dia nggak bisa mikir strategik kayak gitu. Padahal sekarang HR ini juga dituntut untuk bisa berpikir strategik gitu ya. Jadi dia istilahnya, makanya banyak muncul istilah kayak HR business partner atau kalau sekarang ngomongnya apa sih, kayak talent development dan segala macam gitu ya, istilahnya banyak banget lah itu, macam-macam kayak gitu. Nah, itu karena memang orang-orang mulai melihat bahwa wah, fungsi HR ini harus berkembang nih, nggak bisa cuma kayak gitu doang gitu. Oke. Baik, ini menarik karena kita selalu punya dalam tanda petik pembanding begitu ya, profesional di bidangnya. Yang hadir pagi hari ini adalah penguji. Iya. Atau sekaligus juga mungkin bisa disebutnya sebagai seorang yang memberikan kesaksian begitu ya. Oh iya, yang memberikan testimoni gitu. Testimoni ya. Betul. Ada Mbak Mimin Mintarsi. Selamat pagi Mbak Mimin. Panggilannya Mbak Mimin ya? Betul Pak, selamat pagi. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Nah, yang paling penting itu. Fani sehat toh? Alhamdulillah. Betul. Soalnya Idul Fitri ya, sebentar lagi ya. Betul. Mbak Mimin Mintarsi ini adalah training manager dari Haris Pop ya, hotel ini ya. Betul. Iya. Di Haris Pop yang di Gubeng. Yang di Gubeng. Karena Haris Pop banyak ya di Surabaya. Iya, Haris di Surabaya ada 2. Ada 2. Oh, 2 ya. Haris Gubeng dan di Bundaran Satelit. Bundaran Satelit ya. Betul. Dua-duanya sama Pop. Enggak, beda. Iya, kalau di Bundaran Satelit itu single Haris. Kalau di Gubeng itu combo hotel, jadi ada Haris dan juga ada Pop. Pakai U ya, enggak pakai I ya? Iya, pakai U. Gubeng kan pakai U. Gubengnya pakai U. Ya, kalau pakai I Enggak boleh. Gibeng lah. Loh, gibeng lah kata. Dilanjutkan, diperjelas. Bulan puasa, Bapak. Paldi masuk kayak gitu, senangannya mainnya yang agak kasar-kasar gitu. Loh, enggak, saya kan enggak lama lagi saya. Loh, saya kan hanya mengajari arti dari sebuah kejahilan itu kayak begitu kalau siaran gitu. Betul. Bedanya apa, Mbak? Haris Pop sama Haris Single itu? Iya. Kalau Haris Single itu, kalau Haris Pop itu combo hotel, jadi dalam satu bangunan, dalam satu lahan itu ada 2 hotel. Harisnya bintang 4 dan Popnya ini bintang 2. Oh gitu. Jadi kalau di Satelit ini hanya single Haris saja. Oh, Haris saja. Bintang 4 berarti? Bintang 4. Oke, baik. So far so good, bisnis sudah mulai kelihatan membaik. Alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan. Ada peningkatan ya. Idul Fitri juga ada prospek yang ini. Betul. Biasanya masyarakat Surabaya kalau Idul Fitri nggak ada pembantu, larinya ke hotel-hotel ya. Nah, diharapkan itu Pak. Apalagi dengan kebijakan no mudik ini kan, diharapkan semuanya
stay di hotel semua gitu. Oke. Untuk safety ya. Oke. Mbak Mimin training manager, jadi sangat pas untuk nanti kita tanya-tanya itu. Tapi saya ke Mbak Fani lagi. Van, langkah awal bagi seorang HR dalam mengidentifikasi berbagai kebutuhan dalam organisasi apa? Karena ternyata fungsinya juga nambah terus begitu ya. Bagaimana kemudian HR harus bisa secara komprehensif mengidentifikasi persoalan di perusahaannya? Oke, jadi sebenarnya memang ini kalau kita ngomong kebutuhan organisasi ini kan banyak banget ya, banyak banget gitu ya. Tapi yang jelas kalau saya bilang kunci utamanya yang pertama kali itu adalah di sini HR harus mulai menempatkan diri sebagai partner strategis gitu ya. Jadi artinya gini. HR di sini kalau bisa itu harus terlibat dalam semua pengambilan keputusan gitu ya. Jadi di setiap programnya HR itu harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis gitu. Contoh paling gampang kayak misalnya training nih ya. Jangan karena misalnya nih training setiap tahun kita memang udah biasa tuh ada training safety misalnya, contoh aja nih training safety gitu ya. Jadi kayak itu kayak udah program kayak program udah custom gitu loh yang tiap tahun harus ada, padahal bisa jadi safety-nya tahun lalu dengan safety-nya tahun ini yang misalnya yang sudah mulai ada pandemi misalnya, ya pasti akan berbeda gitu kan. Nah, jadi dia harus ngelihat ini bisnis saya ini butuhnya safety yang gimana nih gitu. Jadi yang langkah pertama, langkah basic yang harus benar-benar harus diambil itu adalah dia harus menempatkan diri sebagai partnernya dari sisi manajemen dan juga dari sisi karyawan ya tentu aja. Karena kan emang HR ini uniknya adalah dia berdiri di dua kaki gitu ya. Satu sisi dia nih ngurusin manajemen, satu sisi dia juga harus memikirkan karyawan ini sebenarnya butuhnya apa gitu ya. Karena berbagai macam kebutuhan itu kan juga balik lagi nanti yang akan istilahnya usernya, maksudnya yang akan menggunakan program-program itu kan juga karyawan gitu. Jadi dia juga harus melihat karyawan ini nih sebenarnya sekarang butuhnya apa. Nah, itu ada banyak cara gitu ya. Entah misalnya dengan sesi misalnya bikin polling gitu ya, atau mungkin paling gampang kan polling gitu ya. Biasanya apa sih yang kira-kira kebutuhan kalian gitu ya. Kayak ada salah satu klien saya kemarin itu ada yang bikin polling gitu ya, karena mereka ada beberapa tunjangan yang dihilangkan karena pengaruh pandemi ini, contoh kayak tunjangan mudik apa segala macam itu dihilangkan. Nah, mereka bikin polling gitu ya. Apa sih sekarang yang kalian itu pengen gitu? Apa sih yang menurut kalian bantuan yang lebih tepat sasaran misalnya, contohnya kayak begitu. Nah, jadi akhirnya dari polling tersebut akhirnya HR bisa meng-capture, oh ternyata karyawan saya itu sekarang lagi butuhnya misalnya mereka lagi butuhnya ini untuk tambahan fasilitas kesehatan untuk keluarga misalnya kayak gitu. Nah, jadi yang uang yang kemarin harusnya keluar buat mudik segala macam, nah itu dialihkan ke sana. Jadi kalau keluarga saya sakit, saya tenang karena ada yang nanggung nih perusahaan misalnya kayak gitu ya. Contohnya kayak begitu. Jadi mereka juga harus mikirin bagaimana cara kreatif yang sekarang kan sebenarnya kalau di teknologi kayak sekarang ini banyak banget loh. Kayak misalnya contoh pakai Mentimeter gitu ya, mereka bikin survei yang gampang-gampang kayak gitu. Jadi atau mungkin juga ada banyak hal sekarang yang mereka bisa bikin kayak kotak semacam kotak saran atau kotak keluhan gitu ya, komplain gitu kotak ya. amal bukan ya? Itu di masjid. Oh, di masjid. itu di masjid. Ini lain di kantor ini. Tuh. Ya, itu mereka bisa bikin jadi kalau misalnya karyawan merasa ada yang nggak cocok, mereka bisa langsung kasih suggest, mereka bisa komplain gitu ya. Nah, itu yang bisa langsung ditindaklanjuti kayak gitu sih. Ya, oke, baik. Hari ini kita memaksimalkan Mbak Mimin untuk mewakili dunia usaha untuk melihat bagaimana pengimplementasian peran HR untuk melakukan proses advokasi begitu ya. Mbak Mimin, kalau di tempat Anda sendiri seperti apa peran advokasi yang selama ini sudah berjalan begitu? Boleh kasih cerita kasih tahu nggak kita? Baik, seperti yang disampaikan Mbak Fani tadi bahwa SR ini ketika berdiri itu kan mempunyai dua kaki. Nah, satu kaki memang harus berpijak di manajemen dan satu kaki berpijak di karyawan, dan ini setiap harinya harus balance gitu kan. Kalau kita terlalu berat ke manajemen, akhirnya juga pincang, karyawan akan dirugikan begitu kan. Nah, kalau yang sehari-hari diterapkan di tempat kami ini, kami selalu merangkul karyawan. Jadi capek dong Mbak tiap hari ngerangkulin satu-satu. Iya Bapak. Tapi
Tapi ini menyenangkan begitu kan, karena senang merangkul. Iya, senang merangkul gitu. Mbok saya juga dirangkul kalau mau foto ya. Kayaknya terlalu big ya. Besar. Kegedean, Pan. Kita dirangkulnya pakai voucher aja. Oh, gitu ya. Iya, betul. Cara merangkul juga loh. Iya, itu cara merangkul kita loh. Iya. Sinyalnya bagus nih. Iya. Sinyalnya kuat ya. Sinyalnya kuat gitu ya. Iya. Jadi seperti di masa pandemi selama 2 tahun kebelakang ini kan memang situasinya sangat berat sekali, apalagi di dunia pariwisata gitu kan. Jadi benar-benar drop, benar-benar terpuruk begitu kan. Nah, di situ sebenarnya SR mengerti bagaimana sih situasi manajemen saat itu, baik dari segi finansial dan lain sebagainya begitu kan. Tetapi kami sendiri sebagai individu juga menyadari bahwa kebutuhan mereka ini banyak gitu kan. Sehingga ketika kami mengkomunikasikan kebijakan manajemen ini tidak saklek harus mengatakan misalkan nih lu income-nya hari ini cuma segini gitu kan, nggak bisa seperti itu. Jadi dengan cara seperti konseling, kemudian kami coaching dan lain sebagainya, bahwa situasi yang berat ini ya ayo kita hadapi bareng-bareng begitu. Karena kalau kita bisa menghadapi bersama, semuanya akan solve problemnya begitu. Jadi di era sekarang ini kan sudah beda jauh dengan masa-masa yang sudah jambi gitu ya, zaman biyen gitu kan. Jadi anak generasi sekarang ini kan nggak bisa dikatakan pokoknya kamu harus melakukan B begitu, nggak bisa. Jadi memang bisa, ya. Betul, kita harus seperti teman dengan mereka. Jadi ketika kita seperti teman dengan mereka, ngobrolnya juga enak gitu. Ya, jadi betul. tidak ada antara ibu sama anak gitu, antara atasan dengan bawahan gitu, sehingga akhirnya komunikasinya tidak tersampaikan dengan bagus. Nah, maka itu yang kami jalankan sehari-hari adalah ya kami seperti teman ngobrol dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa seperti diinvestigasi atau diinterogasi seperti itu kan, sehingga semuanya ngalir saja. Akhirnya dari situ kami bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh staf ini, sehingga kami pun bisa menyampaikan semuanya kepada manajemen dengan tepat ya. Nah, biasanya Mbak Mimin kalau di Haris sendiri upaya untuk bisa mengidentifikasi, upaya untuk bisa melakukan mapping persoalan itu dilakukan melalui apa? Tatap muka atau mungkin punya sesi begitu ya, entah seminggu sekali atau berapa hari sekali atau apa? Atau misalnya kayak Fani tadi lewat bukan kotak amal ya, kotak saran atau apa? Kalau di Haris gimana, Mbak? Kalau di Haris kami kan biasa ada meeting bulanan seperti itu. Nah, ada istilahnya adalah GM table. Jadi GM table itu adalah sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Jadi ada perwakilan dari beberapa staff departemen, mulai level supervisor sampai rank and file dalam tanda kutip staff. Ini mereka akan berdiskusi dengan GM secara langsung. Itu sebagai moderatornya adalah SR gitu ya. Nah, dalam kondisi itu semuanya tidak berjarak ya. Artinya karyawan boleh ngomong apapun mumpung ada GM gitu ya. Tapi saya potong dulu ya. Saya ke penelpon dulu ya, Mbak ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Iya. Mau nginep di hotel tak Pak? Ayah kan anak cewek ini. Iya, cewek ayu-ayu kalau di hotel Pak. Iya. Ya, ini loh, saya kadang-kadang itu ini ada pandemi ini kan. Ini kalau orang-orang gede-gedean itu HRD atau gede-gedean itu kok enak ngomongnya. Tapi orang sekarang saya tanya, HRD bisa ngatasi orang yang paling bawah, tukang sapu atau gimana itu. Suatu contoh, BUMN Damri, ya itu yang di Jagir itu karyawannya banyak dibayar separuh. Sudah lama, coba dijanjikan nanti kalau pandeminya baru dibayar. Kalau mangan opo, gitu. Kalau yang kecil-kecil, kalau sing top manager atau apa kan separuhnya kan sekakeh, gitu. Saya tambah munggah pangkate, itu kan separuhnya sekakeh. Lah sing isar itu gimana? HRD menangani itu gimana? Yang sing gaji yang kecil-kecil dipotong separuh ya, gak mangan kan? Itu jadi harus ingat HRD itu jangan, wah ini harus. Tadi mbaknya kan ngomong, ayo podo-podo, apa itu jenenge
padha-padha hemat, padha-padha sengsara. Ha sing cilik wis gaji kecil wis sengsara kok sengsara meneh, gak iso. Gimana saya coba saya tanya sebagai saran orang-orang harus di ARD. Kalau menangani yang kecil-kecil sing gaji titik dipotong pisan kok gak dibayar pisan. Kayak THR ini nanti. THR itu sing gede-gede gak apa-apa gak dikei, tapi sing cilik-cilik kan bingung. Nah inilah, aku kadang-kadang kayak Pak Jokowi itu gak mikir begitu, mikir sing gede-gede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Nanti silakan Fani juga boleh berkomentar, tapi saya ke Mbak Mimin dulu. Iya Mbak, ini memang bukan di hotelmu kok, tenang saja, ini bukan di hotelmu. Yang dicontohkan adalah Damri tadi ya. Iya, emang harus gitu, biar seru ya. Iya. Makin seru nih bicara. Makin seru, tetapi menarik Pak Sumarwito. Pak Sumarwito selalu punya angle yang unik gitu ya. Tapi memang itu terjadi gitu kan. Betul, setuju. Iya Mbak ngatasin itu Mbak Mimin. Kebetulan kalau di perusahaan kami ini presentasi untuk pemotongan selama masa pandemi kemarin ini bukannya besar ke bawah, tetapi besar ke atas. Atas gitu ya. Betul. Jadi misalkan level staff ini mendapatkan gaji 50%, gitu kan. Nanti level supervisor ini lebih besar lagi, bukan 50%. Jadi secara income ini staff masih tetap lebih besar mendapatkan gajinya. Kalau di tempat kami seperti itu. Kemudian kemarin yang sudah kami lakukan adalah untuk level supervisor ke bawah, kami juga memberikan enggak terlalu besar gitu sih, donasi itu entah berapa ratus rupiah, tunjangan yang lainnya yang sebenarnya itu ratus ribu apa ratus rupiah Mbak? Kalau ratus rupiah aku ya bisa ngasih, ini ada 500 rupiah, 100.000 rupiah maksudnya. Iya, beberapa ribu rupiah, kemudian juga memberikan donasi sembako dan lain sebagainya, sehingga kalau di hotel ini kan selain gaji mereka juga mendapatkan service charge gitu ya Pak. Jadi service charge ini berdasarkan okupansi hotel yang dibagi rata ke seluruh karyawan begitu. Selama masa pandemi kemarin karena okupansinya sangat keterus sehingga benar tidak mendapatkan service charge gitu. Nah, sebagai kompensasinya kami memberikan khusus untuk level supervisor ke bawah, sedangkan untuk level asisten manajer ke atas ini tidak mendapatkan donasi itu. Jadi kami lebih memperhatikan ke staff karena memang secara presentasi mereka mendapatkan gaji yang di bawah kita lebih gitu kecil, kan. Jadi gitu betul ya. level manajemen kebetulan semuanya menyadari dan mau mengalah sehingga kami benar-benar fokus kepada income-nya staff kami. Oke, baik. Itu salah satu cara terbaik begitu yang sudah metode yang sudah disampaikan oleh Mbak Mimin. Sebelum saya ke Mbak Fani, kita ke iklan dulu ya. Saya break dulu ya. Saya ke iklan dulu. Ya, sekarang versinya Mbak Fani, gimana caranya kemudian mengempati, ya toh. Tadi yang dicontohkan jelas oleh Pak Sumarwito adalah tukang-tukang sapu yang ada di BUMN Damri. Kalau gajinya dipotong itu HR ini harus seperti apa menjalankan fungsi advokasi, nggak mungkin orang dinasehati tok, didengerin tok, perlu makan kan mereka kan. Betul. Gimana Pan? Jadi sebenarnya gini sih, saya juga nggak bisa menampik bahwa ya memang kejadian seperti itu real adanya gitu ya. Dan emang nggak cuma di tadi BUMN disebutkan aja, bahwa banyak banget gitu. Banyak banget yang seperti itu, malah itu dipotong masih mending sih. Dipotong masih mending gitu ya. Banyak yang langsung dikeluarkan tanpa ada kompensasi apapun juga ya banyak gitu ya. Jadi malah yang dipalah itu sebenarnya lebih banyak lagi gitu ya. Cuma sebenarnya gini, kalau saya sih melihatnya memang ini bukan kondisi yang mudah bagi semuanya gitu ya, apalagi bagi HR. Saya tahu bagi juga merupakan challenge yang luar biasa gitu ya, challenge yang luar biasa. Karena apa? Karena menyampaikan hal seperti itu sangat tidak mudah gitu ya, sangat tidak mudah, itu bebannya luar biasa gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah seperti ini. Jadi saya nggak tahu ya kalau di sana menyampaikannya seperti apa, tapi saya percaya bahwa sebenarnya situasi seperti ini kan yang kena imbasnya itu hampir semua sektor ya, gitu betul, ya. Betul. Dan kalau tadi menyebutkan GM dan apa segala istilah yang atas enak, saya rasa enggak juga gitu ya. Karena kalau ada satu perusahaan kena itu semuanya juga pasti kena. Jadi mungkin
dia mungkin ada sih beberapa perusahaan yang hanya yang bawahnya aja yang dipotong itu, ya saya nggak mau nutup mata, memang ada. Tapi sebagian besar artinya sebenarnya maksud saya dari level atas sampai bawah pun sebenarnya itu tuh kena gitu. Nah kalau mau ngomong ini HR di sini ya memang istilahnya kalau saya bilang ini adalah kondisi yang we have no other choice gitu. Kita nggak ada pilihan. Sekarang gini, kalau kan nggak mungkin ini HR mencarikan pekerjaan misalnya apa gitu segala macam, itu juga nggak mungkin gitu ya. Bukan ranahnya HR juga gitu ya. Nah tetapi contoh kayak mungkin nanti Bu Mimin juga bisa sharing gitu ya, bahwa kalau yang saya tahu ada banyak perusahaan juga yang akhirnya misalnya kayak tadi entah gajinya dipotong atau mungkin jam kerjanya dikurangi gitu ya. Nah tapi yang bisa dilakukan HR di situ adalah apa ya? Di situ adalah mereka fungsinya di sana lebih ke misalnya oke, dengan kondisi kayak begini ini kita punya prediksi misalnya bisnis kita ke depan nanti ini akan seperti apa gitu ya. Jadi sekarang kita emang lagi dalam kondisi yang kondisi yang sekarat gitu ya, misalnya kondisi yang susah banget gitu. Tapi kita kalau misalnya pandemi ini sudah begini, kita bisa kok nanti survive, kita bisa kok bangkit lagi gitu ya. Karena kayak dulu kita sempat pernah bahas juga, dalam kondisi seperti ini nih HR nih juga punya peran mempertahankan orang-orang tadi. Karena kalau dengan gampangnya ngurangin orang, dengan gampangnya ngurangin jam kerja segala macam, jangan-jangan tadi orang-orang yang talent ini malah kebuang. Yang pada akhirnya ketika bisnisnya sudah mulai bangkit lagi, kayak contoh sekarang kayak hotel ini kan udah mulai rame lagi ya Bu ya. Kalau hotel sekarang udah mulai bangkit lagi, terus Ibu ngerekrut orang baru, apa nggak pusing itu akhirnya training lagi sampai modiar gitu ya. Waduh, susah loh training orang kayak gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan HR di sini adalah memberikan edukasi bahwa kondisinya emang real seperti apa. Karena saya rasa sih kalau misalnya kondisi real seperti apa itu dibuka gitu ya, artinya ya semua orang di perusahaan itu kalau menurut saya berhak untuk tahu. Jadi bukan cuma sekedar kamu dipotong, nggak bisa, tapi kita juga harus ngomong kira-kira proyeksinya ke depan seperti apa. Dan justru ini juga kesempatan bagi karyawan untuk ayo kamu punya ide apa sih? Kamu kira-kira apa yang bisa kita lakukan bareng gitu ya. Jadi benar-benar bukan cuma omong doang yang kayak sabar ya gitu. Dalam hati HR yang dipotong nggak lu doang, gue juga dipotong loh ngomong-ngomong ya. Gitu ya Bu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah membuka peluang seluasnya untuk kamu punya ide apa yang bisa kita terapkan bareng-bareng supaya nanti kita bisa lari bareng-bareng nanti nih ke depannya kayak gitu. Emang nggak mudah ya, memang kalau cuma ngomong gini doang gampang, lebih gampang gitu betul. Ya. Tapi saya rasa dan saya melihat juga di beberapa perusahaan di kalangan saya yang lain mereka melakukan seperti itu. Jadi walaupun even ketika mereka memang harus ada pengurangan jam kerja, pengurangan tunjangan segala macam, nah mereka bisa kok itu meyakinkan ya. Tadi balik lagi Pak Semar, mohon maaf ini beda case. Kalau tadi perusahaannya seenaknya yang bawahnya doang yang dipotong itu lain cerita ya. Tapi ini kan konteksnya adalah HR ini bagaimana mengadvokasinya. Nah, mengadvokasinya adalah dengan mereka harus terbuka kondisi perusahaan seperti apa, itu yang pertama. Jadi supaya benar-benar semua itu legowo gitu loh. Semua legowo bahwa artinya ibaratnya gini nih. Ini kalau saya ibaratkan sama kayak dengan rumah tangga suami istri gitu ya. Kalau misalnya memang misalnya suaminya gajinya cuma 5 juta atau apa, ya sudah kamu terbuka gitu ya. 5 juta ini kita atur berdua gimana nih supaya cukup gitu ya. Gimana nih supaya bulan kita masih bisa memenuhi kebutuhan gitu kan, harus terbuka, diomongin bareng-bareng gitu ya. Kalau cuma suaminya doang yang tawangnya segini, istrinya nggak tahu, ya ujung-ujungnya pasti ntar dia akan gimana sih yang ini nggak dikasih gitu ya. Iya akan curiga gitu ya. Sama karyawan pun sama gitu ya, dia harus paling nggak dapat gambaran big picture-nya, kondisinya ini seperti apa sih gitu loh. Nah dan kayak mungkin beberapa tamu kita yang sebelumnya yang dari perhotelan pariwisata juga kan juga sempat sharing gitu ya, bahwa justru pandemi ini kesempatan bagi para karyawan itu, terutama orang-orang milenial gitu ya, mereka ngelirik nih, wih kompetitor bikin program ini, wah kita bisa bikin yang lebih ini nih, kita bikin yang kayak gini nih, kita bikin program yang gini nih. Jadi dan di situ juga kesempatan HR untuk membuat semua divisi itu nyatu gitu loh. Semua divisi itu artinya gini, ini bukan cuma beban HR doang, ini beban accounting, ini beban marketing, ini beban ya semua divisi lah ya. Dan ketika misalnya tadi dari sisi kita meeting bareng nih, HR punya ide apa, marketing punya ide apa, nah di situ peran HR untuk mengadvokasi semua ide-ide itu supaya akhirnya jadi nyambung gitu. Oke, baik, kita ke penelpon kembali ya. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Pak? Kurang soalnya si ngomong cantik ya toh ya. Oh iya cantik Pak. Tapi teman cantik ya. Iya cantik Pak, cantik Pak. Gini loh,
kalau di perusahaan saya kan sudah itu pensiun ya, umur 68 tahun. Itu saya kan punya banyak rumah-rumah kos, ya kan? Juga ada punya rumah-rumah kontrakan. Saya rumah kontrakan itu Jalan Batang Binangun 21 dekatnya rumahnya ibunya Bu Risma itu. Kebetulan 1 bulan sebelum pandemi itu tahun 2000 apa sebelum itu 1 bulan itu tempat saya dikontrak oleh JNT. Ya kan besar itu, tapi cuma dibayar separuhnya 1 tahun gitu. Halo? Ya, monggo Pak. Jadi kan saya dapat uang banyak. Jadi kalau yang bawah-bawah itu gak dipotong sama sekali. Malah saya kesempatan membenahi, ngecat. Yang anak-anak kos itu kan banyak yang pulang. Ya kan saya tidak ada penghasilan. Banyak ada yang kosong, kamarnya itu membenahi. Jadi kalau hotel-hotel itu harusnya juga kesempatan ini dibenahi. Jadi nanti begitu pandemi harus sudah bagus kan gitu. Itu semua apa? Kenapa kok saya dapat sebelum pandemi itu saya sudah dapat uang kontrakan? Karena Gusti Allah, karena soal doa terus. Ya kalau orang Islam tolong baca Al-Fatihah 1000 kali. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo sebelum baca Al-Fatihah dijawab dulu Mbak Mimin. Berat tugasnya Mbak Mimin sebagai narasumber ini. Iya, hari ini. Ya silakan Bu Mimin, saya serahkan kepada yang lebih ahli. Monggo silakan Mbak Mimin. Anda punya tugas 1000 kali loh Al-Fatihah loh ya. Ya, jadi memang saya setuju dengan Mbak Fani itu tadi bahwa memang di masa yang sulit ini yang dibutuhkan adalah manajemen transparansi gitu. Jadi kita memang harus terbuka, kita harus open situasi seperti apa sih yang kita hadapi sehingga semuanya ini menyadari bahwa kita memang benar-benar terpuruk dan justru akhirnya dengan manajemen transparansi ini akhirnya justru muncul ide-ide inovatif dari mereka begitu. Jadi contohnya kemarin karena kami tidak bisa mengandalkan dari room selling gitu kan, karena semuanya tidak bisa menginap di hotel. Kan? Nah, kami fokusnya adalah ke F&B upselling gitu. Jadi dari anak-anak ini akhirnya kami mendapatkan ide, Bu, kenapa kita nggak jualan nasi box saja? Dan itu ternyata demand-nya sangat tinggi sekali begitu. Jadi dari manajemen transparansi ini akhirnya muncul banyak sekali inovasi-inovasi dari anak-anak muda ini gitu. Nah, kalau yang dari Pak Sumarmo itu tadi memang Bapak Sumarwito ini memang nanti telepon lagi loh orangnya kalau namanya salah. Iya. Mas gini bunyi lagi tuh. Nama saya Sumarwito yo, dirubah-rubah gitu. Pak Sumarwito. Bapak Sumarwito ya. Jadi memang kebetulan juga di hotel kami sedang melakukan renovasi juga untuk hall-nya. Kenapa? Karena memang selama masa pandemik ini protokol kesehatannya sangat tinggi sekali dan wedding, event dan lain sebagainya kan juga menurun kan. Begitu. Jadi kami juga melakukan renovasi supaya apa? Ketika situasi nanti sudah stabil kembali, kami sudah melakukan peremajaan terhadap fasilitas kami. Jadi memang kalau di hotel itu sangat penting sekali untuk selalu upgrade, untuk selalu up to date, supaya tidak tergerus oleh para kompetitornya. Jadi memang langkah-langkah seperti itu sudah dijalankan. Betul, perlu dijalankan di masa seperti ini. Di pandemi ini ya. Oke, baik. Ya. Saya ke Posko ya, Nil. Silakan Nil. Telepon lagi nih. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan ya, Bu Nila. Bukan. Udah kaget aja kirain ada. Iya, Aldi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Mirna menanyakan apa kendala HR saat menerapkan peran sebagai advokat di kondisi pandemi seperti saat ini. Apakah ada perbedaan saat ada di kondisi normal? Kemudian Pak Ferdi menanyakan pada kondisi seperti apa peran advokat diterapkan. Bagaimana melihat hasilnya pada karyawan yang ada? Oke, baik. Terima kasih Nila. Ada 2 pertanyaan dari Mbak Mirna. Apa kendalanya HR saat menerapkan melakukan fungsi advokasi ya di kondisi pandemi seperti sekarang? Apa ada bedanya? Sebenarnya tadi sudah sempat disinggung-singgung sih Mbak Mirna. Tapi monggo silakan kalau Mbak Mimin nanti Fani juga boleh menambahkan. Mbak Mimin dulu ya. Silakan. Perbedaan di masa pandemik ini yang sangat sulit dihadapi adalah demotivasi dari karyawan begitu. Karena kenapa biasanya mereka mendapatkan pendapatan yang normal, semuanya bisa
hanya kepingin apa sih itu bisa langsung terakomodir gitu kan. Tetapi di masa pandemi ini karena sangat drop sekali sehingga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa tercapai gitu kan, sehingga akhirnya produktivitas kerjanya juga menurun. Nah, motivasi ini yang situasi terberat yang kami hadapi sebagai HR jujur saja di masa pandemik ini. Jadi kami harus datangin mereka satu-satu, kami bicara tatap muka kepada mereka, kami datengin. Kenapa? Kalau kami panggil ke ruang HR itu biasanya kemudian mereka kayak melakukan kesalahan apa ya, sehingga semuanya betul, sehingga akhirnya mereka ruangannya Mbak Mimin tuh swanger gitu tuh. Ruang eksekusi itulah Pak. Lah kok orang takut loh. Iya. Gelap tuh Mbak ruanganmu itu? Sebenarnya enggak Pak. Ya. Mungkin nanti saya dekorasi lebih bagus. Nah itu dia. Oke. Iya. Jadi biasanya kami datang ke semua divisi, kemudian kami ngobrol santai begitu kan. Nah itu biasanya mereka enggak boleh turun lah ya, produktivitasnya harus tetap dijaga ya, karena kita pasti akan selesai. Nah, pertanyaan yang paling sulit adalah ketika mereka bertanya, Bu, kapan nih pandeminya selesai? Nah, ini kan kita juga tidak tahu pasti karena semuanya itu kan bukan skenario, bukan planning juga begitu kan. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu ya kami kembali lagi. Mungkin 3 bulan lagi ya. Kita sama-sama berdoa. Akhirnya kan seperti itu. Tetapi ya memang yang terasa berat adalah produktivitas cukup menurun dan perlu konseling dari HR sebagai advokat ini bahwa menyampaikan aspirasi apa sih yang mereka inginkan begitu ke manajemen. Nah, ketika manajemen mengetahui kesulitannya itu ya kebijakan itu tadi yang kami ambil. Akhirnya kami memberlakukan beberapa donasi dan lain sebagainya kepada staf supaya mereka termotivasi kembali. Oke. Sekarang saya ke Fani. Soal kapan pandemi berakhir, tenang, saya tanyakan ke Fani. Fani tahu jawabannya. Kapan pandemi ini akan berakhir? Ini tadi orang baru potong kuku, jadi nggak kelihatan gitu. Belum ya? Iya. Berarti masih akan ada gitu ya. Itu loh jawabannya. Pakar tarot ini. Bukan tarot, dari kuku. Dari kuku. Iya, saya dari ujung kuku. Iya. Tapi gimana, Van? Ada beda nggak? Dan kalau misalnya beda, ya gimana gitu cara untuk ininya? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang beda, maksudnya nggak di masa pandemi pun ya pasti HR-nya juga harus sebagai advokat gitu ya. Cuma tadi yang paling kerasa bedanya ini adalah HR sekarang di masa ini, tadi saya bilang juga harus yang sekarang ini dia harus bisa benar-benar ngelihat matanya sebenarnya kebuka sama bisnis gitu. Kalau dulu mungkin HR masih bisa fokus ke program kerjanya gitu ya, fokus ke target-targetnya gitu. Nah, kalau sekarang ini akhirnya HR sebagai advokat ini juga dipaksa untuk melihat bisnisnya itu seperti apa gitu. Mereka harus jauh lebih aware lagi gitu ya. Karena benar-benar kalau di masa pandemi kayak begini ini yang masih nggak jelas, yang nggak tahu kapan selesainya dan juga imbasnya ini luar biasa apalagi ke sektor pariwisata, ini harus benar-benar HR ini matanya kebuka dan bahkan karena gini, ide-ide baru itu sebenarnya nggak cuma dari karyawan aja, dari HR pun juga bisa gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin HR cuma kacamata kuda mungkin ya kasarannya, kayak fokusnya ke programnya, pokoknya kayak misalnya orang training, pokoknya kamu ngadain training berapa gitu, terus orang yang IR apa targetnya, jadi sudah ada target sendiri, mereka bisa ya sudah kayaknya fokus ke sana. Tapi kalau di masa sekarang kayak begini, mau nggak mau akhirnya HR advokatnya ini dipaksa untuk juga melihat ke bisnisnya ini seperti apa sih, tren bisnisnya seperti apa, kira-kira program kira-kira proyeksi ke depannya itu bakalan kayak gimana. Mau nggak mau mereka, kalau dulu cuma sekedar tahu, sekarang mereka harus benar-benar bukan tahu lagi, udah sebenarnya nyemplung ke dalam ya gitu. Itu sih yang saya rasa pasti akan sangat perbedaan. Karena gini, kalau misalnya HR ini nggak paham banget konteks bisnisnya, nggak paham banget proyeksi ke depannya, dia nggak bakalan bisa konseling orang. Gitu, karena kayak tadi benar kayak ini bilang Pak Sono itu juga, nggak mungkin HR cuma ngelem-ngelem sabar ya nggak mungkin gitu, nggak bisa. Dia harus bisa menjelaskan juga dari konteks bisnisnya seperti apa. Itu sih yang menurut saya paling beda dari masa pandemi dan sebelum pandemi kayak gitu. Oke. Baik, saya balik lagi ke Mbak Mimin. Mbak Mimin, kalau menjalankan fungsi advokasi ini kan HR pasti perlu hal-hal pendukung begitu ya. Karena ini kan
Kalau selama ini mungkin advokasi sudah sih dijalankan, tetapi barangkali baru dalam bentuk ya tersirat gitu ya. Tapi kalau kali ini kan kita sedang membahas bagaimana kalau HR kemudian melakukan fungsi advokasi secara baik dan benar begitu. Apa faktor-faktor pendukung yang dibutuhkan ketika Anda harus menjadi seorang advokat bagi anak buah Anda gitu? Ada salah satu tools yang kami gunakan yaitu appraisal. Jadi setiap 1 tahun sekali kami kan selalu mengevaluasi kinerja dari karyawan tersebut. Dari situ biasanya kami akan mapping, gitu. Jadi hasilnya itu si anak ini yang sudah bagus apa, yang harus dia pertahankan, kemudian yang belum bagus ini apa. Nah, belum bagusnya ini kira-kira karena apa. Nah, dari situ salah satu tools kami untuk mereview mereka, begitu. Selain itu kami juga mempunyai semacam survei yang kami lakukan juga 1 tahun sekali, dan ini benar-benar independen. Jadi kami mau lakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ini melakukan survei kepada seluruh karyawan kami dari level top sampai level bottomnya, dan cukup global, cukup luas sekali pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dari situ kami akan mapping juga kira-kira yang sudah bagus ini dari manajemen ini apa sih? Nah, yang kurang bagus ini apa? Dan kurang bagusnya ini karena apa sih? Mungkin contoh dulu karena ada kurangnya fasilitas smoking area untuk staf yang seadanya. Nah, dari situ akhirnya kami melakukan pembenahan. Jadi ada 2 tolok ukur, yaitu appraisal itu tadi dan juga hasil survei tersebut. Iya, itu Pak. Kalau di bidang usaha yang lain, Pan, yang mungkin kalau hotel kan cukup banyak sih karyawannya, tapi kalau misalnya dengan manufacturing begitu, yang jumlah karyawan lebih banyak, apa faktor-faktor pendukung yang dibutuhin, Pan? Kalau dari ini saya ngomong global ya, industri global. Nah, faktor pendukung yang diperlukan biasanya kalau yang saya tahu di beberapa klien saya, mereka bikin semacam kayak kayak komitmen integritas, jadi kayak komitmen dengan pihak top manajemen, gitu ya. Jadi karena gini, seringkali sebenarnya kendala ketika HR itu mau menjadi advokat itu adalah HR ini jalannya maunya kemana, manajemen mintanya apa, itu sering banget terjadi gitu ya. Bahkan ya saya rasa hampir semua perusahaan pasti pernah jadi HR pasti pernah ngerasain kayak gitu. Jadi, nah di masa-masa sebenarnya nggak cuma masa pandemi aja sih ya, maksudnya, tapi khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, support yang paling dibutuhkan selain tadi tools-tools yang disebutkan oleh Bu Mimin, ini adalah komitmen tadi dengan pihak manajemen gitu. Karena apa? Karena pihak manajemen ini kan pasti punya gambaran yang lebih global gitu ya. Mereka punya gambaran bisnis yang jauh lebih global dibandingkan orang-orang yang ada di level bottom. Karena kalau kita tahu orang-orang level bottom itu kan mungkin ya, pemikirannya terbatas pada operasional gitu ya. Mereka terbatas pada hal-hal yang mereka harus kerjakan setiap hari. Tapi kalau manajemen itu pikirannya pasti sudah lebih luas gitu ya. Mereka matanya itu udah jauh gitu ya, sudut pandangnya tuh jauh lebih luas gitu. Nah, itu kita butuh komitmen dengan mereka. Jadi kamu nih sebenarnya mau membawa perusahaan ini kemana? Gitu. Jadi supaya nanti langkah yang diambil sama HR ini sejalan gitu. Kayak misalnya gini, oke deh kita misalnya kita sepakat ya ada beberapa yang kita kurangin, tapi mungkin kita bisa kasih kompensasi di apa gitu ya gitu. Karena nggak semua perusahaan lo mau kayak gitu. Ada perusahaan yang bosnya yang nggak mau tahu udah pokoknya potong aja terserah, pokoknya saya nggak mau tahu HR potong gitu. Itu banyak gitu ya. Nah, makanya di saat-saat seperti ini yang support yang paling utama itu adalah komitmen dari HR dan juga manajemen gitu. Nah, jadi supaya kayak tadi, yang ini kita hilangkan, terus kita ganti dengan apa nih? Terus program seperti ini. Nah, HR juga di sini kan akhirnya dia ketika dia punya program-program sesuai dengan kebutuhan karyawan, dia bisa memberikan argumen-argumen dan artinya tujuan kita ini sama kok. Tujuan kita ini adalah kita berusaha bertahan dan juga maksudnya bertahan di segi bisnis dan juga mempertahankan orang-orang terbaik kita. Karena kalau one day kalau kondisi ini sudah membaik, kita nggak kaget. Gitu. Bayangkan kalau misalnya kayak hotel sekelas Haris yang sudah bintang 4 gitu ya, terus dia kemarin main pecat, wah udah daripada kita ini kalau sudah pecat aja separuh gitu misalnya. Begitu ini sekarang udah mulai naik lagi, orang-orang udah mulai berani ke hotel dengan protokol yang ketat, terus juga apalagi kayak sekarang puasa gini buka bersama ya Bu ya. Itu kalau ngeliat IG-nya Haris ramai bener loh itu kalau buka puasa bersama gitu ya. Buka puasa segala macam.
kalau dia kemarin kehilangan orang-orangnya, sekarang dia pasti kelabakan. Dia pasti kelabakan gitu kan. Nah, jadi itu tadi komitmen selain tools yang bisa digunakan, tapi kalau menurut saya basicnya, key-nya itu adalah ini gimana sih komitmen dari manajemen, ini mau dibawa kemana, apa yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan ada salah satu klien saya itu yang manajemen dengan sangat gamblang membuka misalnya oke, saya cuma bisa ngasih budget sekian misalnya. Ini kamu atur gimana caranya supaya ini paling enggak kita memenuhi ya sedikit harapan mereka. Ini gimana kamu ngatur, HR suruh mikir kayak gitu. Jadi tapi di manajemen udah komit bahwa dana segini ini kita pakai buat karyawan nih gitu. Nah, itu yang diperlukan. Gitu. Oke, baik. Makanya saya nggak pernah bisa talk show dengan Haris ya. Ternyata dia sudah bikin hotel rupanya. Iya. Jadi benar begitu ya, Pak? Punya hotel sendiri ya, Mas Haris ya. Keren banget. Iya, makanya. Oke, baik. Saya ke pesan-pesan dulu ya. Kita lanjutkan kembali dan waktu kita memang tidak panjang lagi ya. Nggak kerasa sekarang sudah di menit ke-51. Pak Ferdi, selamat pagi, apa kabar? Senang bisa hadir untuk perbincangan pagi hari ini. Pada kondisi seperti apa peran advokat diterapkan? Bagaimana melihat hasilnya pada karyawan yang ada? Saya ke Pak Fandi dulu deh. Oke. Jadi sebenarnya kalau HR advokat ini di semua situasi. Di semua situasi ya. Nggak usah nunggu pandemi ya. Nggak usah nunggu ada masalah di perusahaan gitu ya. Betul gitu. Jadi nggak harus nunggu ada masalah. Justru malah peran advokat ini harusnya dimulai sejak mereka udah mengantisipasi. Kayak tadi saya bilang di awal strategic thinkingnya gitu ya. Mereka udah ngelihat dari sisi strategisnya kira-kira nanti bakal muncul masalah apa. Nah itu justru seorang advokat harus seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau tanya kondisi seperti apa, semua kondisi Pak gitu semua. Dan makanya tadi saya bilang di awal peran HR as an advokat ini luas banget gitu. Mulai dari misalnya gini, mulai dari dia memikirkan misalnya bagaimana nih saya nanti mau cari karyawan yang tepat gitu ya. Terus kemudian nanti karyawan udah masuk nih, saya mau ngasih orientasi atau pelatihan yang seperti apa gitu ya. Terus nanti misalnya nanti masalah penggajian nanti ini seperti apa. Terus pengembangan orang ini nanti karirnya dia mau seperti apa, masa mau 10 tahun di level staff terus gitu. Nah itu sudah peran HR as an advokat gitu. Jadi perannya di situ akan sangat luas sekali dan itu harus berlaku di semua aspek. Gitu. Oke. Mbak Mimin mau menambahkan soal pertanyaan Pak Ferdi ini. Iya. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Fani tadi, HR itu jangan hanya diam, stay di office-nya, adem gitu kan. Kalau ada masalah baru kerja gitu kan. Tetapi HR ini kalau bisa justru tanda tanya kalau tidak mendapatkan atau dapat informasi masalah gitu. Jadi HR ini kalau bisa justru mencari masalah begitu kan. Betul. Jadi apa sih gitu loh. Apa sih sebenarnya yang diharapkan supaya apa? Situasi kerjanya kondusif. Kalau situasi kerja kondusif, otomatis produktivitas juga akan tercapai. Kalau semuanya itu tercapai, maka perusahaan juga akan bisa berkembang. Betul. Profitnya juga akan besar begitu. Jadi HR itu seperti pembahasan di awal, ini sudah bukan bagian ngurusin administratif saja, tetapi benar-benar sehari-harinya harus turun ke lapangan supaya tahu pasti apa sih problem di suatu perusahaan, apa yang perlu dikembangkan, kemudian apalagi yang perlu diperbarui dan lain sebagainya. Karena kalau tidak turun ke lapangan, hanya menerima informasi saja, maka dua kakinya ini tadi pasti tidak akan bisa balance, sehingga akhirnya produktivitas, profit dan lain sebagainya tidak akan bisa. Tidak maksimal begitu ya, tidak optimal begitu ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ini juga nanti saya mohon dikomentari oleh Fani juga. Kalau kita ingin melakukan measurement begitu, pengukuran gitu ya, soal keberhasilan HR ketika menjalankan peran sebagai advokat bagi para karyawannya. Apa Mbak kalau menurut Mbak Mimin? Apa? Kalau aku kalau seperti inilah kira-kira advokat HR itu sudah oke menjalankan peran, melakukan fungsi advokasi itu. Ya. Apa Mbak Mimin? Kalau saya sekali lagi dari tools itu tadi, dari appraisal itu tadi, ketika di appraisal itu si staff ini ternyata
happy, kemudian dia ditanya kilas baliknya bagaimana selama kamu berada di perusahaan ini. Kalau mereka tidak ada kendala, berarti itu kami sudah bagus. Kemudian salah satu toolsnya juga adalah budget planning kami, begitu. Jadi budget secara global perusahaan ketika itu achieve semuanya, maka bisa dikatakan bahwa tugas HR sebagai advokasi ini bisa berjalan seimbang gitu ya. Oke, baik Mbak Fani. Oke, mungkin saya nambahin dikit aja. Tadi mungkin disebutkan sama Bu Mimin bahwa kita mungkin kenalnya ada toolsnya namanya kayak employee engagement survey gitu ya, atau kepuasan pegawai, kepuasan dan keterikatan pegawai gitu. Nah dari situ tuh karena kan kalau kita ngomong survei seperti itu kan luas, cakupannya kan luas banget gitu. Jadi di situ akan kelihatan fungsi HR sebagai advokat ini jalan apa enggak. Ini contoh paling gampang nih, misalnya kayak kita ngasih pertanyaan misalnya, apakah sarana prasarana di tempat kerja Anda sudah mendukung Anda untuk menyelesaikan pekerjaan misalnya gitu ya. Kemudian ternyata 60% menjawab belum gitu. Loh berarti ini HR-nya ngapain aja? Berarti kamu nggak tahu nih ada peralatan yang apa yang mereka butuhkan tapi kamu nggak siapin gitu, tapi nggak ada gitu misalnya. Nah itu kan akan kelihatan dari sana. Begitu juga dengan kayak tadi kepuasan karyawan itu. Nah di situ akan ada banyak aspek yang dimunculkan dan di situ kita bisa melihat gitu loh, bahwa ini artinya gini, kalau misalnya skornya ini tinggi, skornya ini baik gitu ya, artinya kita bisa bilang bahwa fungsi HR sebagai advokat ini dia sudah cukup baik, karena artinya dia bisa menjembatani kebutuhan karyawan itu apa, kemudian sumber daya yang ada ini seperti apa, dan itu mau dialokasikan seperti apa, kayak gitu. Oke, baik. Sedikit lagi saya tambahkan. Monggo, silakan Mbak Mimin. Satu lagi yang bisa jadi tolok ukur seorang HR sebagai advokat adalah turnover karyawannya. Gitu. Keluar masuknya karyawan itu juga bisa sebagai tolok ukur kinerjanya HR itu. Sudah optimal atau belum? Optimal atau belum sih gitu. Jadi kalau di hotel itu termasuk yang tinggi ya turnover itu ya. Kalau di hotel termasuk yang tinggi ya. Oke. Kebetulan di Bajak-membajak itu biasa begitu ya? Sudah biasa. Nah ini biasanya peran dari SR. Kadang-kadang seorang staf ini karena ambisinya, saya pokoknya naik level gitu kan. Tetapi ketika dia mengajukan surat resign, biasanya SR akan sekali lagi konseling bahwa difikirkan matang-matang. Jangan hanya karena dapat promosi dan lain sebagainya, tetapi benefit kamu di bawah ini. Nah biasanya itu yang kita sampaikan. Jadi dari turnover itu juga bisa dilihat fungsi. Oke. Baik, matur nuwun Mbak Mimin.